Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Kamis, 22 Oktober 2020 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Bertempat di lantai 2 Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan, peserta seleksi jabatan Sekretaris Daerah mengikuti ujian Asesmen Center. Pada lanjutan seleksi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan sudah memasuki tahapan yang kedua, di mana semua peserta yang sudah terdaftar dan dinyatakan lulus administrasi kembali melaksanakan tes atau ujian Asesmen Center. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan, Ahmad Hidayat, mengatakan, untuk peserta yang mengikuti tes tersebut ada 4 orang, di mana penilaiannya akan dipercayakan langsung kepada tim asesor dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Selanjutnya, dari 4 orang peserta yang mengikuti tes akan ada 1 orang yang tereliminasi atau akan didapatkan 3 besar. Dan bagi peserta yang sudah gugur tidak dapat lagi melanjutkan tes berikutnya. Yang mana hasilnya nanti akan diumumkan berdasarkan nilai 3 besar atau hasil ranking, tentunya masih akan menunggu hasil kesepakatan dari panitia seleksi. Untuk seleksi hari ini, JPT Pratama untuk seleksi Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan ini merupakan seleksi tahap yang kedua. Ini berlangsung selama 2 hari, mulai hari ini hingga besok. Pesertanya ada 4 orang, dan untuk pelaksanaan maupun penilaiannya itu sudah kita percayakan kepada tim asesor dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Setelah ini selesai mungkin akan dapat 3 besar, tapi itu nanti kita tergantung dari panitia seleksinya. Nah, apakah diumumkan 3 besarnya atau nanti berdasarkan ranking. Nanti kita menunggu hasil kesepakatan mereka. Ahmad Hidayat menambahkan, untuk pengumuman peserta yang dinyatakan lulus tes Asesmen Center masih menunggu kinerja dari tim Muhammadiyah Palangkaraya. Setelah semua selesai, hasilnya akan disampaikan pada pihak BKPSDM. Untuk pengumuman yang lebih pasti dan pihaknya berharap sudah mendapatkan hasil sebelum tanggal 25 Oktober 2020. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan sampaikan surat keputusan tentang penetapan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2020 pada lanjutan rapat ke-14 masa persidangan 1. Untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Oktober 2020 tentang hasil evaluasi Raperda Kabupaten Seruyan dan perubahan APBD tahun anggaran 2020 serta Peraturan Bupati Seruyan tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan keputusan DPRD tentang perubahan Perda dan perubahan APBD tahun anggaran 2020. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, perubahan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berlaku. Pendapatan daerah awalnya sebesar 1,345 miliar lebih, bertambah atau berkurang sebesar 252 miliar lebih. Jumlah APBD perubahan 2020 sebesar 1,93 miliar lebih. Sementara untuk belanja daerah APBD sebesar 1,452 miliar lebih, bertambah atau berkurang sebesar 119 miliar lebih. Jumlah APBD perubahan sebesar 1,332 miliar lebih, sehingga terjadi surplus atau defisit APBD perubahan sebesar 239 miliar lebih. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan APBD sebesar 106 miliar lebih,
bertambah atau berkurang sebesar 133 miliar lebih. Jumlah APBD perubahan sebesar 239 miliar lebih. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan APBD 0 rupiah. Pembiayaan neto APBD perubahan 2020 sebesar 239 miliar lebih, dan untuk sisa lebih pembiayaan anggaran APBD perubahan 2020 0 rupiah. Ketua menambahkan, untuk pelaksanaan APBD agar disesuaikan dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan peraturan daerah. Apabila terdapat kekeliruan pada keputusan tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti membacakan pidato Bupati tentang penyampaian laporan penyempurnaan hasil evaluasi Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020. Berdasarkan evaluasi Gubernur tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian alokasi belanja untuk fungsi pendidikan dan pengawasan. Pendanaan fungsi pendidikan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 minimal 20% dari belanja daerah dan pengawasan pagu di atas 1-2 triliun dan sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja daerah. Serta penambahan lokasi belanja gaji dan tunjangan PNS dari RSUD Kuala Pembuang sebesar 1,2 miliar. Dan mengurangi belanja tak terduga untuk menutupi penambahan belanja tersebut. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, struktur APBD jika dibandingkan dengan APBDP 2020, terdapat pengurangan belanja yang mana semula 1,45 triliun menjadi 1,33 triliun atau berkurang sebesar 8,21%. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pendapatan baik pendapatan transfer maupun pendapatan asli daerah akibat dampak dari pandemi COVID-19. Diharapkan kurangnya pendapatan belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan dan pencapaian visi misi Bupati yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Seruyan. Wabub juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Dewan atas kerjasama dan dukungannya dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2020. Diharapkan agar kemitraan yang sudah berjalan baik ini dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan Seruyan yang bersatu, maju, mandiri, dan sejahtera. Tim Liputan Seruyan TV. Kebakaran besar menghanguskan 6 buah rumah toko dan 1 unit rumah di Jalan Ais Nasution, Kuala Pembuang. Penyebab kebakaran untuk sementara diduga adanya hubungan pendek arus listrik. Kebakaran yang terjadi di Jalan Ais Nasution, Kuala Pembuang menghanguskan 6 rumah toko dan 1 rumah. Meski dengan jarak menjalar 2 km, masih jarak antar rumah dan ruko yang saling berdekatan. Untuk penyebab kebakaran sementara masih diselidiki oleh pihak berwajib. Namun dugaan sementara kebakaran terjadi akibat konslet satu karena pada ruko pertama yang terjadi kebakaran tidak ada penghuni. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Seruyan Nurhadian mengatakan, kebakaran tersebut sangat cepat melambat karena jarak antar bangunan yang terdekat dan banyaknya bangunan yang membuat kayu membuat api cepat membesar dan sangat sulit dipadamkan, sehingga memakan waktu kurang lebih 3 jam lebih untuk menggunakan 3 bom merah. Nurhadian menambahkan, untungnya lokasi kebakaran tersebut dekat dengan sungai, sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pemadaman. Untuk armada yang diturunkan dari damkar sendiri berjumlah 3 unit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah membantu dengan 2 unit mesin apung dan dari Polres Seruyan 1 unit. Sedangkan untuk personil yang diturunkan berjumlah 40 orang dibantu juga TNI Polri. Alhamdulillah kami karena armadanya 3, kami turunkan 3 armada, terus didampingi oleh mesin apung
mesin apung ada berapa 2 buah, kita jalan semua dan dibantu oleh BPD kita berapa 2 buah dan mesin apungnya ada 2, terus mobil dari kepolisian membantu kami. Kalau menurut perhitungan sementara ini 6 rokok yang kena dan 1 buah rumah kena. Mungkin kalau diprediksi kalau kita target lihatnya mungkin di atas 500 juta ke atas. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk mempercayakan penanganan tersebut kepada personil pemadam kebakaran dan untuk bertanggung bersama kepada masyarakat agar menjauh dari lokasi kebakaran supaya petugas dapat cepat melakukan penanganan dalam kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa serta untuk kerugian sendiri dipakai sebesar lebih dari 500 juta rupiah. Tim Liputan Seruyan. Bupati Seruyan Yul Haidir meninjau langsung lokasi pasca kebakaran yang menghanguskan 6 buah ruko dan 1 unit rumah di Komplek Pasar Tengah, Kuala Pembuang. Selain melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi pasca kebakaran, Bupati Yul Haidir dalam kesempatan tersebut juga langsung menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran. Menurutnya, langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk meringankan beban para korban atas musibah kebakaran tersebut, bantuan yang diberikan berupa sembako, uang tunai masing-masing kepala keluarga sebesar 5 juta rupiah, tas anak sekolah, pakaian, dan perlengkapan lainnya. Selain itu, dalam waktu dekat pemerintah daerah juga akan memberikan bantuan bangunan rumah sederhana atau bahan baku untuk perlengkapan bangunan rumah senilai 25 juta rupiah kepada para korban. Dari pagi kita sudah serahkan bantuan sembako, tikar ada, kemudian alat dapur ya kalau tidak salah tadi, beras apa segala macam ada, banyak bantuan dari dinas sosial ada, dari BPD ada. Nah kita melakukan aksi cepat ya untuk meringankan beban keluarga kita yang menjadi korban kebakaran. Nah tadi baru saya serahkan dana tunai 5 juta per orang ya, walaupun dananya belum turun. Nah, tapi saya keluar dana dulu, dana sendiri. Waktu dekat ya, harapan saya minggu ini sudah ada kegiatan pembangunan di sini. Nah, ini sederhana saja lah, mungkin kayak ruko, bukan ruko, terserah mereka bentuk seperti apa, jelas bantuan dari Pemda ada. Kurang lebih 25 juta per kakak nanti. Atas kejadian tersebut, Bupati juga turut prihatin dan berduka. Juga sekaligus mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati pada saat meninggalkan rumah. Karena pada kebakaran bisa terjadi akibat konsleting listrik dan kompor yang lupa dimatikan. Tim Liputan Seruyan TV. Untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas, diperlukan kreativitas dan inovasi-inovasi baru dari lembaga PAUD yang diterapkan melalui kegiatan bermain dan belajar setiap harinya. Pendidikan anak usia dini atau PAUD memiliki peranan yang penting, karena sebagai wadah bagi anak mengeluarkan potensi dan kreativitasnya, yang bisa keluar secara langsung melalui kegiatan bermain sambil belajar. Bunda PAUD Kabupaten Seruyan Fauziah Yul Haidir mengatakan, lembaga PAUD harus lebih kreatif supaya anak-anak merasa nyaman dan aman ketika mengikuti proses belajar dan bermain. Dan orang tua harus memandang PAUD sebagai pendidikan dasar dan utama dalam mengoptimalkan periode emas tersebut. Menurutnya, Bunda PAUD tidak hanya simbol bagi kepala daerah, namun lebih dari itu harus dapat bertanggung jawab untuk membangun dan mendidik anak pada usia dini yang tergolong usia emas dalam membentuk kecerdasan mental dan pikiran. Sebagai Bunda PAUD, dirinya tidak dapat bekerja sendiri. Perlu dukungan dari Bunda PAUD kecamatan yang ada di seluruh daerah ini, agar nantinya bisa menjadi moto penggerak masyarakat dalam mendukung program pendidikan anak pada usia dini. Dalam kesempatan tersebut, Bunda PAUD Kabupaten Seruyan juga mengukuhkan 6 orang Bunda PAUD kecamatan. Dengan adanya pengukuhan tersebut menunjukkan sebuah komitmen yang kuat dalam memajukan PAUD di kabupaten ini. Tim Liputan Seruyan TV.
Bupati Seruyan Yul Haidir membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pembentukan Pokja Bunda PAUD dan pelaksanaan PAUD H-1, sekaligus pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan dan Pokja di Kabupaten Seruyan tahun 2020. Pendidikan anak di usia dini merupakan salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini sangat penting sebagai bekal pembentukan diri seorang anak. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pertumbuhan kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu. Bupati menambahkan, pendidikan di awal masa pertumbuhan anak sangatlah penting. Pada usia dini, anak berkembang sangat cepat, otak juga dapat menerima dan menyerap segala sesuatu yang dilihat dan juga didengar. Di mana pada masa tersebut perkembangan mental dan spiritual seorang anak akan terbentuk. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.